contohnya itu Rohingya ya, saya baca itu pada kelaparan, kehidupan mereka, jadi khawatir bagaimana kehidupan mereka di Indonesia ya. Nah, ini aja pemerintah nggak bisa, padahal dananya dari BPB loh. Pemerintah kita nggak bisa menangani. Tapi kemarin-kemarin si Nenek Lampir, Nenek Retno heboh untuk Palestina. Si JK ketemu si Haniye. Ah, lalu Pak Jokowi, kenapa? Karena grup ini masih power di pemerintahan kita. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan, kentut katanya kentut. Sendiri. Kembali ke laptop. Penutupan gereja itu yang harus saya begini Pak Paul. Saya tuh sangat kecewa. Pak Paul, saya sangat kecewa dengan PGI Pak Paul. Bagaimana semua orang Kristen bisa bereaksi kalau PGI-nya itu melempem Pak Paul. Sedangkan dia itu adalah topnya organisasi Kristen Pak Paul. Dia tidak bertindak, dia tidak apa-apa, dia diam saja Pak Paul. Jadi umat di bawah ini kelimpungan, mereka tuh bingung. Mereka mau bereaksi, mereka masih terikat dengan organisasi Persekutuan Gereja Indonesia. Saya tidak tahu ketua umumnya siapa sekarang, presidennya tuh PGI. Apa masih si Gultom itu? Gultom itu apa udah ganti? Ini masalah besar ganti, PGI ini. Sebenarnya penyakitnya itu adanya di PGI, Pak Paul. Kalau leadershipnya tegas, umat tuh pasti lagi nunggu. Iya, kalau persekutuan gerejanya masih begini, Pak Eka sama Pak Nathan bagusnya nggak bisa beres, Pak Paul. Persekutuan gereja itu dia punya penyakitnya ada di situ, Pak Paul. Itu aja ya, Pak Paul. Dulu zamannya Eka dan Maputra sampai ada ini ya pertemuan yang di Sukabumi apa namanya Wismakinasih itu ya. Berani ya, berani ya, perlawanan ya. Zamannya Radius Prawiro, Pak. Putra dulu berani begini. Itu karena zaman Soeharto, Pak. Radius Prawiro itu. Radius Prawiro CS itu betul. Zamannya Wismakinasih. Masih ini kan adiknya Ibu Tin ya? Iya. Radius Prawiro itu. Oh, betul ya, karena ada jadi berani ya. Nah, harusnya kan sekarang ini kan berani sama sekarang zamannya Soeharto dengan zamannya Prabowo ini kan sama saja kan. Sekarang si Prabowo ini kan dulu zamannya si Soeharto itu Muslim-Muslim yang radikal itu hancur habis. Priuk dibabat itu. Ada Murdani segala. Hajar itu militernya kuat. Nggak ada Islam-Islam yang radikal itu dihajar semua. Diuber semua itu. Boila waktu itu pembajakan Boila itu waktu di Bangkok itu kan dihajar, Kopassus juga ditangkepin semua itu kan, DII, TII itu kan kelompok-kelompok yang mau bikin khilafah menjadi negara syariah Islam dihajar semua sama si Soeharto, karena Soeharto tahu lah nih ini kelompok-kelompok agamawan ini ya modelnya selalu mau provokasi, rebut kekuasaan dengan paksa. Maunya mereka memerintah dengan model agama seperti si negara-negara Taliban, negara-negara Iran, syariah model begitu. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin yang kuat, ya model seperti MBS, seperti si Soeharto, ya pasti dihajar. Seperti Yordan, ya dihajar lah mereka tuh ya. Asisi sekarang yang model-model gitu, Ikhwanul Muslimin ya dihajar itu ormas-ormas Islam yang model radikal-radikal yang selalu provokasi di masjid-masjid, di surah-surah, ya di komunitas-komunitas mereka untuk memprovokasi kudeta. Pemimpin-pemimpin ya mereka pakai selalu gembar-gembornya ya ini pemimpin sekuler, ini pemimpin
Tauhid ini kafir, nggak sesuai syariah, mestinya negara Islam harus berdasarkan syariah Islam. Ya, selalu pakaikan isu-isunya begitu. Nah, Soeharto ya tahulah ya, udah model-model kayak gitu ya dihajar, dihabisin lah semuanya. Jadi ya sekarang kan mereka tuh pinternya ya melalui banyak di DPR ya. Jadi ketemu yang muslim-muslim konservatif sekalipun termasuk yang NU ya bikin perundang-undangannya ya tadi itu haji lah, dana 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 untuk pesantren ya. Eh, Baik itu di Muhammadiyah, di NU maupun ormas-ormas yang lain, beasiswa S2 ke Mesir, sekolah agama, bahkan yang Muhammadiyah mungkin lebih bagus, sekolah sekuler juga mereka ya ke Amerika, ke Eropa. Tapi uang-uang negara ya melalui beasiswa, melalui BUMN, melalui APBN, melalui APBD, kan begitu. Nah ini merusak semuanya. Ya, Pak, jadi Pak Islam itu ya Stefan, semuanya menghancurkan, bisa nggak saya ada. potong Pak Stefan? Bisa saya potong Pak Stefan? Ya, Saya kasih pendapat, boleh nanti Pak Stefan kasih argumen juga setelah sebenarnya zamannya si Soeharto juga karena negara kita memang sudah dirusak dari mulai historis. Siapa yang merusak Islam ini juga cuman zamannya si Soeharto, mereka ditekan. Nah, ini berlanjut setelah Soeharto tumbang, mereka makin marak. Kenapa? Karena grup-grup ini, makanya saya selalu bilang Pak Stefan ya, dikeluarkan dari pemerintahan. Karena kalau tidak dikeluarkan dari pemerintahan, bersuara, grup ini akan bangun tidur di dalam pemerintahan, merongrong pemerintah, merongrong sistem hukum kita, merongrong dasar negara kita. Ya, ini yang saya selalu tekankan Pak Stefan. Karena grup kalau ini, contohnya, sebentar Pak Stefan, contohnya itu Rohingya ya, saya baca, itu pada kelaparan, kehidupan mereka, jadi khawatir bagaimana kehidupan mereka di Indonesia ya. Nah, ini aja pemerintah nggak bisa, padahal dananya dari BPB loh. Pemerintah kita nggak bisa menangani. Tapi kemarin-kemarin si Nenek Lampir, Retno heboh untuk Palestina. Si JK ketemu si Haniye. Ah, lalu Pak Jokowi, kenapa? Karena grup ini masih power di pemerintahan kita. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan, kentut katanya kentut. Itulah sistem di pemerintahan kita masih. Ya, lanjut Pak SK dulu Bu Dora. Oke. ya, jadi Oh Bu Dora kalau udah di masuk ya zaman transferannya Bu Dora. Terima kasih Bu Dora. Transferannya udah masuk kemarin 2 hari lalu Bu Dora. Oke, Bu Dora nggak Biko, bilang Biko. ya. Terima Ya, ya. saya hanya untuk diakonia ya, Ya. Pak Paul. Ya Untuk untuk diakonia ya. Ya memang Ya. kebetulan kita lagi defisit semua. Oke Pak SK lagi lanjut Pak SK. Iya, kalau di zamannya Soeharto, problemnya kan masih 3 partai, di mana Golkar adalah partainya Soeharto ya dengan keluarganya. Eh, itu absolute majority ya, suaranya pasti di atas 50% lebih, bahkan 70 atau sampai 80%. Ya, di mana dulu PDI dan P3 makin kecil ya. Setelah waktu zaman Soekarno itu PNI Masyumi, mungkin Partai Islam pernah berjaya sampai 39%, tapi makin menyusut di zaman Soeharto itu ya. Sehingga Soeharto lebih leluasa secara konstitusi bisa disupport oleh anggota legislatif yang dari Golkar, sehingga perundang-undangan itu bisa mereka kompromikan, aturkan sesuai dengan kebijakannya Soeharto. Nah, jadi menteri-menteri, gubernur-gubernur itu pun juga ditunjuk langsung oleh Soeharto. Jadi sistemnya itu benar-benar sentralistik, semuanya ada di Soeharto.
begitu nggak disukai Soeharto ya bisa diganti kapanpun, bahkan bisa dipenjara kapanpun. Soeharto itu boleh dibilang ya sebagai raja dulu ya, walaupun masih sistemnya demokrasi, tapi ya boleh dibilang penguasa absolut di situ. Nah, itu keuntungan zamannya Soeharto di setelah zaman reformasi berbeda jauh, multipartai, bahkan sampai 48 partai, ya nggak ada satupun partai yang punya suara absolut mayoritas, ya mayoritas absolut. PDIP pun paling tinggi waktu pertama itu berapa ya, kalau nggak salah 32 ya, waktu Megawati menang, nggak mencapai Ya, 50 pun nggak mencapai begitu, 32 pun aja nggak bisa nggak menjadi pernah absolut, nggak presiden. pernah. Nggak bisa jadi presiden, bisa dikalahkan Makanya juga kan sama si diciduk Gus sama Dur. Amin Rais kan, si Gus Dur yang Iya, jadi presiden. iya, kan Muslim begitu kan, selalu dia bisa pakai istilah perempuan nggak boleh jadi pemimpin lah. Akhirnya pakai poros Asal bukan tengah. meja dudukan ABM kan. Iya, pakai poros tengah. Yang tadinya sahabatan, si Gus Dur sama si Megawati pun akhirnya sempat jadi musuhan juga kan, nggak ngomong, nggak Ya, kunjung-kunjungan. Ya begitu juga. Gus Dur ini akhirnya ditelikung sama Megawati, ya. Waktu Megawati juga ditelikung sama Gus Dur akhirnya. ya. Kan eh, mereka kan modelnya cuman adu domba karena nggak punya suara, si PKS, si PAN, PKS mungkin masih belum ya, si PAN itu kan nggak ada suaranya, kecil ya, P3 semua kan kecil, PBB nggak ada. Mereka cuman bisanya ya adu domba aja antara waktu itu nasional, PDIP dengan religius nasional PKB begitu. Nah, jadi sulit untuk kondisi sekarang. Nah, cuman jadi problemnya adalah makin kesini, makin reformasi, makin kacau, ya, makin banyak dibodoh-bodohi begitu. Dan DPR-nya pun juga makin takut untuk eh, menentang ulama-ulama ustadz yang mungkin di YouTube banyak pengikutnya, 1 juta 2 juta orang yang bisa membodohi, apalagi dulu zamannya siapa tuh, EPI itu siapa, si Rizik, ya. Jadi makin 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 ciut mereka itu, ya. Mungkin ada beberapa yang lebih berani, yang punya wawasan, berani menentang, berani melawan, tetapi juga ngelawannya juga ya nggak terlalu kentara ya, artinya cuman sebatas mengcounter begitu. Nah, jadi nggak ada satupun sama, semua presidennya pun melempem begitu ya. Jadi kalau udah bicara si Islam ini seolah-olah ini memang agama yang menakutkan, menyeramkan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan apa-apa penistaan, ya nggak boleh dikritisi, mesti disupport abis. Begitu nggak disupport ini udah dikritik abis. Nah, dan Islam ini yang menciptakan manusia-manusia yang 7 kali 8 adalah 34. Yang kemampuan levelnya 2 tambah 2 bukan pasti 4, tapi insya Allah 4. Nah, selalu dia akan menciptakan manusia-manusia umat yang seperti ini hasilnya. Sehingga gampang dibodohi oleh ustadz-ustadz ulama Yaman yang jago mendongeng doang kerjanya. Ya, dengan karoma-karoma lah segala macam, sehingga profesor-profesor doktor pun yang lulusan Amerika pun, yang muslim pun ya kalah bersaing, pengikutnya cuma 50 100, pengikut dia ratusan ribu sampai 1 juta, yang sudah 7 kali 8 34 itu yang banyak, itu yang 1 juta yang modelnya kayak begitu, yang gampang dibodohi gitu ya. Jadi pokoknya semuanya mesti Islam, Islam itu sempurna, Islam itu nggak boleh dipertanyakan lagi, udah sempurna. Walaupun jauh dari peradaban dunia yang modern, jauh dari saintis, jauh dari teknologi, jauh dari kemajuan dunia yang negara yang maju, yang beradab. Pokoknya nggak boleh dikritisi, mesti benar, mesti paling benar begitu. Padahal paling barbar, ya, karena dibuat rakyatnya itu ya berhalunisasi. Janjinya sorga, yang pria 72 bidadari, yang perempuan ya pokoknya sampai di sorga lah gitu. Gitu kan. Jadi itulah kehebatannya Islam.
ya, bisa mampu mendoktrinisasi umat-umat 7 kali 8 34, 2 tambah 2 bukannya pasti 4, tapi insya Allah 4, begitu ya, sehingga ya gampang mereka itu memobilisasi umat muslim. Kan paling gampang, orang yang paling gampang ya adalah yang gampang dimobilisasi adalah orang-orang yang bodoh ya, untuk merusak, untuk mendestroy, untuk mendemo, untuk mengkudeta, untuk bikin hoax, disebarkan begitu segera, begitu cepat, merata ya, ya karena punya pasukan-pasukan yang kelasnya seperti itu, gampang diprovokasi. Berbeda dengan orang yang cerdas, ya dia selalu mau sesuatu yang lebih kreatif, bukan hanya copy, bukan hanya ikut instruksi-instruksi. Jarang ada orang Kristen ngikutin instruksi pendeta, dilakukan ini, menyebarin ini, nggak ada. Berbeda dengan mereka. Begitu ini aja langsung euforia, teroris saja bisa disupport jadi hero, begitu. Ya, jadi nggak ada dalam hal ekonomi, agama Islam ini nggak bisa memberi benefit apapun dalam kualitas hidup, dalam kesejahteraan, dalam pemerataan ekonomi, ya. Yang ada timpang sebelah semua, itu kayak miskin, benar-benar miskin. Bahkan berdasarkan surveinya aja kan, berapa puluh, 26 juta atau 27 juta orang Indonesia masih berpenghasilan 550.000 sebulan, 18.000 cuma sehari. Yang punya anak 2 3 gimana? Jangan kata anak 2, anak 1 aja, istri nggak kerja, 18.000 sehari gimana mau makan? Susah lah ya. Untuk Belum silat lagi yang penghasilan 1 juta ke bawah itu udah 100 juta lebih ya. Jadi miskin ya, rakyat yang negara yang kaya, yang punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi jauh dari pemerataan pendapatan ya. Jadi nggak ada tuh urusannya agama itu dengan kemajuan ekonomi, terutama Islam ya. Secara saintifik, secara industrialisasi maju, modernitas juga nggak ada. Jauh malah terbelakang yang ada. Ya, secara ekonomi makro pun nggak ada tuh memberi efek. Oh, orang Muslim ini dengan Ramadan sekarang ini 30 hari puasa, udah berapa ratus tahun tuh dilakukan, nggak maju-maju. Yang ada makin banyak yang bodoh, padahal udah Ramadan, udah doa mungkin tiap hari, gimana doain tuh negara bisa maju, pemimpin muslimnya bisa maju, umat muslimnya bisa maju. Yang ada makin bodoh, makin goblok, makin terbelakang, makin miskin, makin barbar. Ya, makin banyak setan-setannya keluar, orang-orang yang pikirannya tuh ya pikiran-pikiran setan gitu ya, nutupin gereja, yang beda agama, intimidasi begitu, persekusi ya. Iya, Jauh Pak. nggak ada efek ekonominya tuh dengan Ramadan, dengan doa, dengan sholat 5 kali sehari. Itu udah ratusan tahun dilakukan oleh 280 juta orang Indonesia, bahkan oleh 1 miliar lebih orang Muslim di seluruh dunia. Yang ada menciptakan negara Pakistan miskin, Afghanistan miskin, Yaman miskin, ya, apa Iran juga miskin sekarang banyak, ya, anak-anak yang umur di bawah umur banyak yang dikawinin, suka perang, banyak pengungsi, kelaparan, seperti di Gaza suka perang, hancur lebur, banyak pengemis-pengemis di Libanon pun banyak pengemis, sekarang pun di Gaza juga banyak pengemis-pengemis tuh di TikTok. Islam ini kita mau pakai teori apa, argumentasi apa, Pak, mereka sudah gak dengar. Kita pakai teori ilmiah, pakai apa, pengetahuan, pakai teknologi. Nggak tahu, Pak, nggak tahu mau sugesti dengan apa mereka mau bertobat. Suaranya Karena pasti dijauh, sudah Pak. ada kekerasan Suaranya pasti hati. dijauh. Pak Teddy, suaranya jauh. Suaranya Tetap, jauh, Pak. Jelas, jelas, jelas. Pak Teddy suaranya kurang dengar. Oh ya, sudah ya Pak. Ya. Nah, oke, lanjut. Itu maksud saya, PSK mau pendekatan approach apa kita mau pakai untuk mengapa mereka, apa istilahnya, enlightenment begitu. Enggak ada. Kita sudah sulit. Mau pakai teori apa? Pakai teori hukum, pakai teori filosofi, mereka nggak dengar gitu. Ya,
Itu persoalannya, sudah ada kekerasan hati di dalam hati mereka. Ya, kita sendiri bagaimana memikirkan ya kelompok orang atau beberapa orang di negara kita supaya kita maju loh, sejahtera loh, gimana? Punya perdamaian loh. Kita lagi sampaikan itu, tapi sudah ada kekerasan. Benar juga SK bilang, kalau kita nonton di TV itu semua si ulama atau si tokoh-tokoh Islam bicara seolah-olah mereka cinta damai gitu. Semua dikatakan, tapi de facto bukan begitu gitu. Tapi memang de jure ada ke dia punya itu dibilang begitu. Tetapi di satu pihak sudah diajarkan itu di dalam Al-Quran mereka tentang daftar-daftar kebenciannya itu persoalannya. Itu basicnya, molekulnya itu sudah tertanam, itu arti kebencian itu pada orang-orang kafir. Ini mereka mau berkata bagaimanapun, ya, itu kayak penghibur lara aja sebagai retorika. Apa ya? Sebagai retorika seolah-olah mereka cinta damai. Kemarin saya dengar itu kelompok-kelompok itu bicara. Artinya saya mau sampaikan realitasnya bukan begitu loh, gitu. Baru SK sudah kasih pembinaan panjang gitu. Kasih apa narasi. Ini ada pembunuhan, ada pembantaian di sini, ada penutupan ini. Baru Anda mau membela dengan kalimat apa? Paling Anda, oh itu bukan kelompok saya. Ya. Oh ini dilakukan oleh Sunni, ini dilakukan oleh Syiah. Oh ini dilakukan oleh ajaran ini, ajaran itu. Tetapi satu akumulasi mereka itu saling mendukung gitu. Karena apa? Saya mau melihat kelompok-kelompok di sini, di Indonesia, baik dia kelompok berbentuk yayasan, organisasi kayak PBNU, NU, Muhammadiyah, ya. Kalau ini Muhammadiyah melakukan pelecehan lain sebagainya, si NU ini membela loh. Oleh sebab itu saya bilang mereka ini benar bertentangan dalam satu ajaran, dalam satu filosofi, dalam organisasi. Di satu pihak mereka saling membela loh. Contoh seperti ini. Apa namanya, ada yang dari kelompok pemuda dari PBNU yang jaga Natal itu, kalau ada orang Natal mereka yang jadi security pengamanan ya, atau ada hari raya ya Kristen mereka yang jadi. Kenapa mereka tidak, sekelompok-kelompok ini tidak ke satu tempat di mana ada satu gereja ingin melakukan ibadah dilarang oleh kelompok lain? Kenapa mereka tidak hadir di sana? Itu persoalan. Oleh sebabnya saya mau mengatakan kejahatan itu memang masih kita sulit mau mengatakan bagaimana. Di mata mereka kita lihat mereka menutup gereja, melarang beribadah. Dalam konteks riba, ya sulit Pak. Oleh sebab itu kita di sini bicara lebih keras. Gitu. Tentunya kemarin Pak Paul, sebenarnya apa saya bilang katakan di sini, ini diskusi kita berdampak ke negara loh. Waktu kita hantam itu PKS itu Pak, udah mulai merajalela, itu akan menjaga khilafah di negara, partai yang akan melakukan khilafah. Kita hantam terus ke media. Akhirnya mereka Pak hilang secara perlahan-lahan. Sudah tidak menguasai Jawa Barat, sudah tidak menguasai di parlemen, sudah tidak menguasai lagi di Depok. Karena kita menyampaikan kejahatan partai ini yang tidak didasarkan pada Pancasila, dan mereka salah satu organisasi legitimate di negara, mereka akan menuju menghentar negara kita, negara khilafah. Tapi Tuhan Yesus Kristus baik. Dia hilangkan ini PKS di dalam dominasi di dalam DPR kita di Indonesia, di MPR itu. Ya oleh sebab itu suara ini didengar orang loh. Kita bicara tadi SK bicara itu didengar orang loh. Pemerintah dengar loh. Barangkali ya yang didengar ini adalah bagaimana sih semua merubah keputusan kedua menteri supaya nggak ada. Bagaimana sih kalau negara kita kembali aja ke negara sekuler? Paling ada nanti mereka bahas. Paling satu hari kita akan dengar di lembaga legitimasi nasional kayak di DPR, MPR, mereka akan membahas itu. Supaya negara kita benar-benar akan menuju negara makmur. Karena persoalan di negara kita, SK, saya cuma ambil simpul dari kesimpulan itu adalah karena budaya Islamnya itu, yang sudah merebak ke semua sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Seandainya negara ini kembali benar ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45,
dan menjadi suatu negara sekuler. Di situ, pegang terus Pancasila, pegang terus Undang-Undang Dasar 45, baru kita masuk ke negara sekuler, tidak melemparkan Pancasila, tidak mau itu. Baru negara kita maju. Oleh sebab itu saya bertentangan selalu kalau biar teori kepemimpinan leadership tentang Pancasila itu cuma digunakan sebagai alat normatif untuk menutup kejahatan-kejahatan korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita mau bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada keadilan. Bagaimana kita mau catakan peri kemanusiaan yang adil dan beradab? Tidak ada kemanusiaan. Lagi kita mendengungkan tentang kemajuan negara. Bagaimana mau menjalankan keadilan sosial bagi negara ke seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadikan negara-negara sekuler supaya benar-benar hukum itu diluruskan. Pasti satu kali karena negara sekuler, hukuman mati langsung dilakukan hukuman mati orang yang melakukan korupsi. Persoalannya ini kita disandra oleh agama. Mau melakukan hukuman mati bagi korupsi tidak bisa jadi. Karena tersandra dengan saya bilang budaya agama ini. Orang sepantasnya dihukum berat-beratnya tersandra karena budaya agamanya ini. Coba kembali. Kita mau tanya letak di mana? Kita punya undang-undang dasar, kita punya hukum perdata, pidana, kita punya Pancasila. Tapi tidak pernah ada solusi. Baru tanyanya apa sih masalahnya? Ini karena budaya Islamnya ini. Yang kalau kita tadi narasi-narasi SK, narasi teman-teman sih, ujung-ujungnya itu loh. Substansinya di situ. Nggak usah bicara lain, dasarnya dari situ. Karena ini gitu. Budaya, saya cuma jujur ya. Karakter orang Batak itu bagus. Karakternya itu. Ya, orang Banten bagus. Orang Madura bagus karakternya. Semua. Karena mereka sudah berjumpa agama, maka muncullah kejahatan di dalam pikiran mereka. Saya mengerti budaya-budaya Nusantara. Semuanya mereka baik. Karena jubah agama ini yang membungkus mereka jadi jahat. Kejahatan itu muncul dihasilkan karena apa yang dibilang secara holistik mereka mendengar. Ya, sejarah masa lalu. Kebanyakan mendengar bagaimana Islam ISIS membunuh orang untuk meluruskan khilafah itu. Ya, bagaimana orang-orang yang dia bilang orang-orang kafir harus dibunuh, dibantai untuk meluruskan khilafah itu. Maka itu teradopsi dari negara-negara sana masuk ke negara kita yang sebenarnya orang baik. Masuk coba ini, maka digambarkan orang kafir harus dibunuh. Di mana budaya Jawa bilang orang kafir harus dibunuh? Zaman Borobudur, Majapahit, zaman apa aja? Nggak ada diajarkan begitu saling membunuh. Orang Buddha aja bilang ateis, orang Hindu aja. Nggak pernah diajarkan membunuh loh. Orang Kristen datang tidak diajarkan membunuh. Budaya pagan tidak diajarkan membunuh. Budaya yang dinamisme, saya ingat di kampung nggak diajarkan membunuh. Datang si Islam ini, saya bilang, budaya Islam ini diajarkan membunuh sesama orang lain gitu. Baru Anda lihat di dunia mana, saya bilang di Eropa mereka melakukan peneroran melalui bom. Di Amerika mereka menghancurkan 2 gedung kembar, WTC ribuan orang mati. Di Bali mereka pasang bom ribuan orang mati, ratusan orang mati gitu. Belum lagi saya mau cerita pembantaian di Syria bagi orang Ortodoks Kristen. Belum di Turki yang dipotong lehernya itu di depan orang pakai baju oranye. Itu orang-orang Kristen, bukan orang Islam memberi orang Islam waktu terjadi pembantaian itu. Belum lagi yang kita bilang kemarin yang terjadi di mana, di Kongo atau di mana, 70 orang Kristen dibunuh. Yang melakukan ini adalah kelompok yang berjubah agama. Bagaimana saya mau tanya di Indonesia? Di Indonesia juga akan sama. Karena basic ajarannya dari situ gitu. Yang kita harus sampaikan terus-menerus. Itu harus, kalau ada orang pun membela, tidak. Dia lagi memanipulatif. Itu mendapatkan kekuasaan di dalam satu negara. Untuk menetralisir itu. Saya memahami orang-orang seperti itu. Yang diwawancara televisi. Maupun diskusi kita tahu orang itu mau mengatakan itu tidak baik begini, tapi dia lagi mempergunakan itu untuk mencari panggung di negara, bukan kebenaran. Karena substansi kebenaran bagaimana dia merubah karakter itu dengan mengubah ajaran itu. Saya tidak mau mengikuti dengan ajaran ini. Saya sudah meninggalkan Islam, jujur aja.
Walaupun saya dulu Islam gitu. Tapi tidak setuju dengan ajaran-ajaran yang menjadi sel bagi anak-anak generasi kecil itu diajarkan. Ajaran buku kuning lah. Yang itu bukan budaya Indonesia itu ya. Kultur-kultur itu dari Arab semua diajarkan. Masuk ke budaya kita gitu. Nah, kalau ini ada paradigma bagaimanapun hidup negara kita akan hidup rukun dan damai. Nah, thank you teman-teman.